merupakan commercial printing, dan juga kalau misalkan yang security itu ada hal-hal lainnya juga seperti paspor dan juga KTP dan SIM dan lainnya. Nah, untuk company-nya sendiri, mereka juga ada payment, ada brand protection, commercial printing, dan juga identity solution. Nah, terus kalau misalkan kita ngelihat dari kemarin, kita melihat ceritanya bahwa efek dari post-pandemi. Nah, post-pandemi ini itu ada efek dari perubahan SIM untuk kartu kredit dan juga debit, dan juga ada harus renewal pasport yang menggunakan paspor biasa menjadi e-paspor. Kemudian dengan adanya efek dari post-pandemi ini, orang-orang juga semakin ingin untuk traveling ke luar negeri. Jadi demand untuk paspor dan juga SIM itu dan juga kartu debit dan kredit itu harusnya naik. Nah, itu adalah cerita di tahun lalu dan kita lihat bahwa memang di tahun ini mengalami penurunan. Namun kalau misalkan kita ngelihat secara justifikasinya, itu sebenarnya perusahaan tuh masih terlihat menarik. Kalau misalkan kita ngelihat dari dividennya sendiri, itu tuh punya dividen policy kemarin tuh 28 hingga 74% payout ratio. Dan juga kalau misalkan kita ngelihat dividen yieldnya sendiri ini masih terlihat menarik nih. Di 2024 aja kemarin itu dividen yield 2,2% dan juga 3,2%. Total sekitar 5%-an. Dan kalau misalkan kita ngelihat harga sekarang, itu tuh sedang turun. Itu kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngelihat, emang di Q3 hasilnya kurang baik untuk pendapatannya dari top line-nya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat dari financial performance-nya, itu tuh pendapatannya itu turun hingga 27%. Dan operating profit itu turun hingga double digit juga. Namun kalau misalkan kita melihat dari guidance management untuk hingga 2024 itu turun hanya sekitar 10% di net profit, ini nih sebenarnya masih ada ruang untuk JTPE bisa menyusul kekurangannya. Nah, ini kenapa? Yang bisa kita lihat adalah di Q3 ini penurunan dikarenakan penjualan atau tender untuk beberapa produk mereka yang berhubungan dengan pemerintahan itu di-defer, pindah dari Q3 ke Q4. Ini ada efek mungkin dari salah satunya pergantian presiden, jadi membuat tugas-tugas dan juga administrasinya pun juga mundur. Kalau misalnya kita ngelihat, itu tuh nanti di Q4 harusnya ada pertambahan sekitar 800 hingga 900 miliar, karena ada penjualan di Q3 yang tidak diinput di Q3. Baik, nah dengan kinerja yang turun, kira-kira ada nggak sih perubahan valuasi yang ditetapkan oleh Abian atau tim research nih? Jadi kalau misalnya kita ngelihat sendiri, itu tuh JTPE walaupun kita not rated ya sekarang ya, jadi memang JTPE itu terlihat masih menarik nih, valuasinya undemanding. Kenapa? Kalau misalnya kita ngelihat di slide-nya, itu tuh sekarang tuh tiba-tiba harganya turun. Sekarang di harga di sekitar 224. Kalau misalkan kita ngelihat, itu tuh biasanya di sekitar 280. Nah, ini nih efek pertama karena Q3 yang kurang menarik, dan juga orang juga data dari penjualan mereka ini, mereka sepertinya ada data secara asinkron lah terhadap investor-investornya. Jadi investornya sepertinya belum sepenuhnya mengetahui bahwa penjualan itu di-defer di Q4. Secara valuasi pun kalau kita ngelihat, itu tuh PE-nya masih salah satu yang paling rendah. Dia single PE di 8 kali. Sedangkan kompetitornya secara di emerging market maupun di developed market itu tuh sudah tinggi.